Kapolres belum datang. Kapolres dulu. Yuk. John, geser dikit John. Aman. Lagi bang. Siap. Persiapan. Lagi. Aman. Kanan. Kiri dan. Tengah. Tengah Pak. Tengah Pak. Gabu. Tahan, turun dikit lagi dan. Dan yang sebelah kanan kan Mas handphone terus kelan ada juga. Cukup ya? Iya, Bang. Udah, Awas dan. Dipajang mas. Nggak disuruh minta maaf dulu. Ngambek, nggak jadi beda. Oke, yuk. Nah, oke. Patuh lagi. Ini mau preskon di sini weh. Yuk, langsung aja. Ayo Pak, tinggal lewat ya Pak. Tinggal aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian yang saya hormati jurnalis Pokja Polres Metro Jakarta Barat, Res Narkoba, Pak Anit, rekan sekalian. Pada siang hari ini kami dari Polres Metro Jakarta Barat akan memberikan rilis terkait dengan pengungkapan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang melibatkan seniman ataupun public figure, di mana peristiwa ini terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 21.49 waktu Indonesia bagian barat di salah satu apartemen di kawasan BSD Tangerang. Kemudian juga di hari Rabunya tanggal 13 Desember 2023 yang pukul 5 dini hari di salah satu pos di daerah Cipondoh, Tangerang. Dari pengungkapan kasus tersebut, Polres Metro Jakarta Barat, Satres Narkoba berhasil mengamankan 2 orang tersangka. Yang pertama atas nama MAA alias Ahmad Doni, dan yang kedua adalah AH. Adapun kronologis penangkapan yang dapat
berhasil diamankan terkait dengan adanya transaksi narkoba di kawasan BSD Tangerang. Kemudian petugas melakukan penyelidikan dan observasi, tepatnya di salah satu apartemen di kawasan BSD Tangerang pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 pukul 21.49 WIB. Penyidik mengamankan satu orang tersangka atas nama Amazoni. Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan kamar apartemennya dan diamankan beberapa barang bukti. Yang pertama 4 paket sabu dengan total berat 4,36 gram. Kemudian 1 paket daun ganja dengan berat 1,32 gram. Ini ganjanya. Pak, sini Pak. Tanda. Kemudian 1 buah cangkong dan kertas papir, kita menyebutnya, yang biasa digunakan untuk media konsumsi ganja. 1 timbangan elektronik dan 1 unit HP. Setelah mengamankan tersangka Amazoni, penyidik melakukan interogasi dan pendalaman dan didapat informasi bahwa narkotika jenis ganja dan sabu yang diperoleh dari Amazoni ini didapat dari seseorang yang bernama AH. Kemudian untuk memastikan bahwa benda yang diduga narkotika tersebut adalah betul mengandung narkotika, penyidik telah melakukan cek awal pemeriksaan barang bukti di laboratorium terhadap sampel daun ganja dan sabu dan positif mengandung THC atau tetrahydrocannabinoid, kandungan yang ataupun zat aktif yang ada di narkotika jenis ganja, dan positif mengandung amfetamin dan metamfetamin, zat aktif yang ada di narkotika jenis sabu. Kemudian juga penyidik telah melakukan tes urin terhadap Amazoni dan hasilnya positif mengandung THC, amfetamin dan metamfetamin. Dan tersangka juga mengakui bahwa sehari sebelum dilakukan penangkapan yang bersangkutan mengkonsumsi kedua narkotika tersebut. Kemudian dari hasil informasi yang diperoleh dari Amazoni, penyidik melakukan upaya penangkapan terhadap AH yang berhasil diamankan di kawasan Jalan RT Marta Dinata, Pademangan, Jakarta Utara. Kemudian setelah dilakukan interogasi dan pendalaman terhadap AH ini, penyidik berhasil mendapatkan barang bukti di tempat tinggalnya atau di kos-kosannya yang berada di wilayah Cipondoh, Tangerang, dengan barang bukti 4 paket ganja seberat 7,20 gram, 1 timbangan elektrik dan 1 unit handphone. Dari pengakuan AH didapat informasi bahwa narkotika jenis sabu dan ganja diperoleh dari seseorang yang bernama Y di daerah kawasan Kebun Pisang, Jakarta Utara. Nah, Y ini masih dalam status DPO dan sedang dilakukan upaya pengejaran dan penangkapan oleh penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Terhadap para tersangka kita jerat dengan pasal primer, yaitu pasal 114 ayat 1, subsidiar pasal 112 ayat 1 dan pasal 111 ayat 1
junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana minimal 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah ditambah sepertiga. Ini informasi yang dapat kami sampaikan. Silakan bagi teman-teman media yang ingin bertanya, saya persilakan. Alasan Azir kembali memakai motifnya apa, Pak? Motif yang diperoleh dari Ahmad Zoni ketika yang bersangkutan mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan ganja adalah untuk pelampiasan. Pelampiasan ketika yang bersangkutan mengalami problem rumah tangga, maka dia menggunakan narkotika tersebut. Dan ini kan baru bebas 2 bulan. Dan itu fase rileksnya di minggu keberapa atau ketika dia menggunakan lagi? Iya. AZ ini kan sudah 3 kali berurusan dengan pihak kepolisian terkait dengan narkoba. Tahun 2017 di Polres Jakarta Pusat terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis ganja, kemudian di Polres Jakarta Selatan awal tahun 2023 itu terkait juga narkotika jenis sabu, dan itu yang di Jakarta Pusat dilakukan rehabilitasi. Kemudian di Jakarta Selatan di proses hukum, kalau nggak salah proses hukumnya menjalani 7 bulan dan baru selesai pada bulan Oktober 2023. 2 bulan setelah dia bebas dari penjara, tertangkap lagi oleh penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Berarti itu pertama ya? Pertama dia rileks? Iya. Iya. 2 bulan setelah dia keluar dari penjara, diamankan oleh Polres Metro Jakarta Barat. Pak, itu kan temuannya ada 4 paket ya Pak? Iya. Kalau dari hasil pemeriksaan Ahmad Zoni sendiri itu buat dipakai sendiri atau ada rencana dia mengundang orang buat pesta sabu di situ Pak? Iya. Jadi setelah kita amankan Ahmad Zoni ini, diketahui bahwa barang itu diperoleh dari saudara AH yang tadi sudah kita amankan. Dan memang AH juga mengakui bahwa dia membeli barang itu disuruh oleh Ahmad Zoni. Dibeli dari seseorang yang bernama Y di daerah Kebun Pisang, dan setelah dia dapat diserahkan oleh kepada Ahmad Zoni. Dan memang dari hasil pendalaman dan penyelidikan penyidik, barang itu putus di Ahmad Zoni. Jadi memang baik ganja maupun sabu semuanya dikonsumsi untuk si Ahmad Zoni itu. Pak Enes, Pak, tersangka kan udah 3 kali terjerat kasus yang sama nih Pak, dalam waktu berdekatan nih parahnya. Ya. Dari pihak polisi sendiri melihat kasus ini seperti apa sih Pak? Ada fenomena apa dan gimana pendekatan hukumnya Pak yang wajar Pak? Ya. Jadi terkait dengan AZ ini, bahwa memang dari barang bukti yang berhasil diamankan oleh penyidik, khususnya untuk narkotika jenis sabu seberat 4,36 gram, itu cukup untuk mempidanakan yang bersangkutan untuk diproses secara hukum. Namun sebagaimana sudah kami sampaikan bahwa hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik bahwa memang Ahmad Zoni ini adalah pemakai narkoba jenis sabu dan ganja, sehingga mungkin selain melakukan proses pidana secara hukum, juga akan dilakukan upaya-upaya untuk merehabilitasi yang bersangkutan. Dengan cara kita melakukan berkoordinasi dengan pihak pengadilan untuk dilakukan kegiatan-kegiatan rekomendasi dan juga asesmen terhadap yang bersangkutan, untuk nantinya dilakukan rehabilitasi pada saat masa proses hukum ataupun menjalani hukuman yang bersangkutan di lembaga pemasyarakatan. Pak, pihak keluarga sudah ada data Pak? Untuk Pihak keluarga? Dari pihak keluarga sudah menghubungi. Berarti itu udah ada pengajuan asesmen juga dari pihak? Belum. Izin Pak, misalnya ini kan Ahmad Zoni sudah 3 kali ditangkap. Apakah ada efek jerah yang pemberatan efek jerah itu Pak? Iya. Nanti kan juga dari pengadilan akan mempertimbangkan itu. Ketika yang bersangkutan sudah 3 kali berurusan dengan hukum terkait dengan penyalahgunaan narkoba, maka
pasal-pasal yang dipidanakan juga pasti akan dipertimbangkan untuk diperberat vonis hukumannya. Bang, tadi bilang aja bang, sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung itu kan semak kalau sudah 2 kali itu tidak bisa mengajukan dengan tidak bisa mengajukan rehab. Nah, bagaimana dengan Ahmad Doni karena sudah 2 kali mendapatkan rehabilitasi? Apakah nanti asesmen itu bakal disetujui atau tidak? Iya, sebagaimana sudah kami sampaikan bahwa proses hukum terhadap Ahmad Doni tetap dilaksanakan secara tuntas. Karena jelas bahwa memang barang bukti yang didapat oleh penyidik, sebagaimana tadi disampaikan di atas SEMA. Namun ini tergantung daripada pihak pengadilan. Ketika nanti memang ada pertimbangan-pertimbangan yang lain terkait dengan AZ ini apakah perlu direhabilitasi atau tidak, sepenuhnya berdasarkan hasil putusan pengadilan. Di samping vonis hukuman yang pasti akan menjerat yang bersangkutan. Pak, kalau yang ditangkap ketiga kali ini Ahmad Doni sudah pakai berapa kali? Baru pakai sekali hari sebelum ditangkap itu atau Sebelumnya udah pernah pakai juga setelah bebas? Ya, pengakuan yang bersangkutan setelah bebas ini kan dalam tempo 2 bulan ini sudah beberapa kali mengkonsumsi narkoba itu. Jadi itulah yang dikatakan bahwa yang bersangkutan saat ini memang sudah masuk dalam kategori pemakai atau pecandu. Pak Kapolres, kalau jumlah transaksi yang sudah dilakukan dengan pemasok A ini sudah berapa kali? Jumlah transaksi narkoba antara AZ dan A ini. Kalau tadi yang bersangkutan si siapa? A ini hasil interogasi yang didapat sudah 2 kali. Ada lagi? Cukup ya? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diangkat lagi. Gitu. Maaf.